Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa cerdas Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Hairul, masih bersama channel Errol Kembar. Kali ini kita sudah memasuki materi kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Pada pembelajaran yang ke-6 ini kita akan membahas 3 muatan sekaligus, yaitu muatan bahasa Indonesia, muatan PKN, dan muatan SBDP. Bagaimana proses pembelajarannya? Simak video ini sampai akhir. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah yang kamu katakan mengenai kedua gambar di atas? Menurutmu, apakah yang terjadi pada gambar pertama dan kedua? Apakah kamu pernah mengalami berada pada kondisi tersebut? Apakah yang kamu rasakan? Nah, diskusikanlah hasil pengamatan dan pengalamanmu dengan teman sebangku. Setiap warga yang tinggal dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat tersebut. Demikian juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nah, kita akan membahas bersama-sama dalam proses pembelajaran berikut ini. Simak dengan sebaik-baiknya. Kita masuk muatan bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Bacalah teks berikut. Bacalah teks di buku kalian yang berjudul Tanggung Jawab Warga Negara. Setelah kita menjawab atau setelah kita membaca teks tanggung jawab warga negara, informasi pada teks tersebut dapat kita jelaskan dalam peta pikiran. Kita tuliskan kata kunci dan gagasan pokok setiap paragraf. Kita dapat menjelaskan isi teks dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Judul bacaan tersebut adalah Tanggung Jawab sebagai Warga Negara. Gagasan pokok paragraf pertama, tanggung jawab sebagai warga negara. Kata kuncinya tanggung jawab dan warga negara. Sementara gagasan pokok paragraf kedua yaitu dasar untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Kata kuncinya tanggung jawab, dan yang kedua warga negara Indonesia. Gagasan pokok paragraf ketiga, tanggung jawab sebagai siswa. Kata kuncinya tanggung jawab, siswa, dan peraturan sekolah. Gagasan pokok paragraf keempat yaitu pengamalan nilai Pancasila sebagai bentuk tanggung jawab seorang siswa. Kata kuncinya siswa, tanggung jawab, nilai-nilai Pancasila. Dari teks tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain sebagai warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab sebagai siswa. Salah satu tanggung jawab siswa adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita membuat peta pikiran
dari teks tersebut. Sekarang kita akan melengkapi kalimat rumpang dengan beberapa kata yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Yang pertama, maju mundur sebuah negara tergantung pada titik-titik warga negaranya. Jawabannya adalah tanggung jawab. Nomor 2, setiap warga negara juga memiliki titik-titik dan kewajiban sesuai dengan perannya di dalam masyarakat. Kira-kira jawabannya apa ya? Benar sekali. Setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban sesuai perannya dalam masyarakat. Sementara kalimat yang ketiga, setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam titik-titik sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jawabannya adalah nilai-nilai dalam Pancasila. Yang keempat, tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila sila titik-titik. Sila pertama. Sedangkan yang kelima, menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk menjaga titik-titik dan titik-titik. Jawabannya adalah persatuan dan kesatuan bangsa yang juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Sekarang kita akan menulis kalimat yang sesuai kata yang ditentukan. Kita sudah melengkapi kalimat rumpang sesuai isi teks. Berikutnya, kita akan membuat kalimat sesuai kata-kata yang digunakan untuk melengkapi kalimat rumpang. Sebelum menulis kalimat, kita dapat mengembangkan kata-kata tersebut. Kita tuliskan kalimat menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang tepat. Kita gunakan kalimat efektif yang mudah dipahami. Kita dapat menuliskan kalimat dalam tabel seperti contoh berikut ini. Hak, kita kembangkan menjadi hak dan berhak. Contoh kalimatnya adalah negara menjamin hak setiap warga negara. Berhak dapat kita kembangkan dalam kalimat setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Terus kata tanggung jawab, kita kembangkan menjadi tanggung jawab. Kalimatnya adalah tanggung jawab harus dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Bertanggung jawab, semua orang bertanggung jawab menjaga kerukunan di dalam masyarakat. Ada kata persatuan, pengembangan katanya persatuan dan bersatu. Persatuan dapat kita buat kalimatnya menjadi sesuai sila ketiga, setiap warga negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Sedangkan kata bersatu, kalimatnya dapat kita kembangkan menjadi kerukunan di dalam masyarakat akan tercipta jika semua warga bersatu. Nah, bagaimana penjelasannya? Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Selanjutnya kita memasuki muatan PKN, yaitu tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab sebagai warga negara. Kita sudah membaca bacaan tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Ada banyak tanggung jawab kita, baik sebagai warga negara maupun siswa. Kita harus membiasakan diri untuk bertanggung jawab dalam setiap perbuatan. Berikut ini contoh perbuatan yang menunjukkan tanggung jawab. Tanggung jawab persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh perbuatan yang menunjukkan tanggung jawab: menghormati perbedaan antar teman, menghargai perbedaan budaya daerah, menghargai perbedaan pendapat antar teman, bersikap sopan dan santun kepada semua orang, bersikap adil kepada semua orang. Apalagi tanggung jawab kita, pemahaman dan pengamalan Pancasila. Contoh perbuatannya, menjalankan kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianut. 2. Peduli terhadap sesama dimanapun berada. Yang
ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, mendengar pendapat teman. Yang kelima, menaati aturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Terus yang ketiga, melestarikan budaya bangsa. Contoh perbuatannya adalah mempelajari berbagai kesenian daerah di Indonesia, menampilkan budaya daerah pada acara tertentu, mengenalkan budaya bangsa melalui media sosial, juga menghadiri acara-acara kebudayaan, serta tidak menjelek-jelekan budaya tertentu. Yang kedua, meningkatkan sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab harus kita biasakan sejak dini. Jika tidak, kita pasti akan merasa berat untuk melakukan perbuatan yang menunjukkan tanggung jawab. Kita tidak perlu malu jika ada tanggung jawab yang belum kita lakukan, asalkan kita harus terus berusaha untuk bisa melaksanakannya. Oke, pasti ada kesulitan yang harus dihadapi untuk melaksanakan tanggung jawab. Oleh karena itu, kita dapat meminta saran dari teman atau orang tua. Berikut contoh saran agar kita dapat melakukan tanggung jawab kita. Misalnya, melaksanakan semua aturan pemerintah. Contoh sarannya, mengetahui sanksi serta akibat yang ditimbulkan jika tidak melakukan tanggung jawab. Terus yang kedua, bersikap adil kepada semua orang. Sarannya, mengingat bagaimana perasaan kita jika ada orang yang tidak adil terhadap kita. Dan begitu seterusnya. Sekarang kita akan membahas tentang makna tanggung jawab. Kita sudah belajar mengenai tanggung jawab. Dengan demikian, kita pasti bisa memaknai apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab dapat kita maknai dengan melakukan segala sesuatu secara semestinya. Salah satunya adalah menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Kita sebagai warga negara, kita memiliki banyak kewajiban. Melaksanakan kewajiban dengan baik menunjukkan kita bertanggung jawab. Sebagai warga negara, kita memiliki hak. Hak tersebut harus kita gunakan secara wajar dan berlebihan. Sekarang kita memasuki muatan SBDP, yaitu alat musik daerah. Kamu telah belajar menentukan tangga nada pada beberapa lagu daerah yang berasal dari daerah lain. Saatnya bagimu untuk mempelajari lagu daerahmu sendiri. Sebelum menyanyikan sebuah lagu, kamu perlu melakukan pemanasan. Pemanasan ini dilakukan untuk melatih pita suara dan organ tubuh lainnya yang digunakan pada saat menyanyi, seperti rongga mulut dan tenggorokan. Setelah kamu melakukan pemanasan, lakukanlah kegiatan ini dalam kelompok. Pertama, cari dan tentukan sebuah lagu daerah yang kamu kenal. Sebaiknya lagu dari daerahmu sendiri agar kamu lebih mengenal lagu daerahmu. Yang kedua, salinlah lagu tersebut berupa notasi angkanya. Yang ketiga, pelajari tangga nada yang digunakan pada lagu tersebut. Yang keempat, pelajari cara menyanyikan lagu tersebut agar mendapatkan kesan dari lagu tersebut. Dan yang kelima, tulislah semua pekerjaanmu pada selembar kertas berukuran A3. 6. Gunakanlah tabel berikut untuk mencatat keterangan yang diperlukan. Tulislah semua kegiatan tersebut dalam tabel seperti ini. Selamat mengerjakan, selamat mencoba, dan selamat bernyanyi. Demikian yang dapat disampaikan oleh Pak Hirul. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke media sosial kalian agar video ini berkembang dan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.